tahun 1971, Wozniak membaca artikel seorang jurnalis Ron Rosenbaum yang berjudul Secrets of the Little Blue Box. Dalam artikel itu, menceritakan tentang teori para pembajak komputer dan telepon, yang dapat menelpon jarak jauh secara gratis dengan tiruan nada, yang mengirimkan sinyal ke jaringan perusahaan telekomunikasi internasional AT&T. Belum selesai membaca artikel tersebut, Wozniak langsung teringat sahabatnya Jobs, dan dengan segera menelponnya. Wozniak tahu, sahabatnya itu pasti tertarik cerita di artikel tersebut, karena Jobs satu di antara sedikit orang yang memiliki minat yang sama seperti dirinya. Sekilas tentang cerita dari artikel yang dibaca Wozniak, adalah seorang John Dropper dengan julukan Kapten Crunch, seorang pembajak komputer yang menjadi sosok pahlawan. Kapten Crunch berhasil menemukan bahwa suara yang dikeluarkan oleh peluit yang diberikan secara gratis dalam kotak sereal makan pagi, memiliki nada 2600 Hz, atau sama dengan frekuensi yang digunakan oleh tombol pemancar jaringan telepon tersebut. Nada tersebut dapat mengelabui sistem jaringan, sehingga mereka bisa melakukan telepon jarak jauh tanpa harus membayar biaya tambahan. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa nada lain yang dapat berfungsi sebagai sinyal frekuensi satu gelombang untuk menelepon dapat ditemukan dalam edisi jurnal Bell System Technical. Akibatnya, AT&T meminta semua perpustakaan menarik edisi jurnal teknik tersebut dari rak mereka. Kembali ke Woz dan Jobs. Woz benar soal sahabatnya. Setelah mendapatkan telepon dari Wozniak minggu siang itu, Jobs tahu bahwa mereka harus segera mendapatkan jurnal teknik tersebut. Jobs dan Woz kemudian pergi ke perpustakaan di SLAC, Stanford Linear Accelerator Center, untuk melihat apakah mereka bisa menemukan jurnal tersebut. Saat itu hari Minggu dan perpustakaan tutup, tetapi mereka tetap bersemangat mencari tahu cara memasuki perpustakaan tersebut. Walhasil, mereka melalui sebuah pintu yang jarang dikunci. Dengan penuh semangat, mereka mencari di antara tumpukan jurnal, dan akhirnya, Woz menemukan jurnal itu dengan semua artikel frekuensinya. Woz dan Jobs sangat bersuka cita membukanya, dan artikel itu ada di sana. Semuanya nyata, dijelaskan terperinci tentang nada dan frekuensi. Setelah berhasil menemukan jurnal teknik tersebut, malam itu juga dengan segera Wozniak ke toko elektronik Sunnyvale untuk membeli komponen yang membuat generator nada analog. Beruntungnya, Jobs telah membuat alat pencari frekuensi ketika dia menjadi anggota HP Explorer Club, dan mereka menggunakan alat itu untuk menyesuaikan nada yang diinginkan. Dengan menekan tombol, mereka dapat meniru dan merekam suara seperti yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Di tengah malam, mereka siap menguji alat itu. Sayangnya, osilator yang mereka gunakan tidak cukup stabil untuk meniru bunyi yang sama dan mengelabui perusahaan telepon tersebut. Alat tersebut tidak dapat berfungsi. Meski usaha pertama gagal, Jobs dan Woz bukannya patah semangat. Mereka makin penasaran dan tertantang. Terlebih lagi, belum pernah seorang pun yang pernah membuat versi digital dari Blue Box. Woz pun kemudian memutuskan ke Universitas Berkeley keesokan paginya untuk mulai membuat versi digitalnya. Dengan antusias yang tinggi, Woz mulai merakit dengan menggunakan diode dan transistor dari RadioShack, dan dengan bantuan seorang mahasiswa jurusan musik di asramanya yang memiliki kepekaan nada yang sempurna. Dia berhasil membuat alat itu sebelum Thanksgiving. Seumur hidupnya, Woz belum pernah mendesain sebuah sirkuit yang jauh lebih membanggakan daripada alat itu. Woz menganggapnya luar biasa.